Hidup baru tanpa ibu. Pagi itu bukan pagi yang biasa. Tidak ada aroma nasi goreng buatan ibu yang biasanya membuatku berlari dari kamar. Tidak ada suara lembut yang membangunkanku dengan kecupan di kening. Tidak ada tawa, tidak ada doa, tidak ada kehangatan. Yang ada hanya udara dingin, sunyi, dan suara ayah yang terdengar kaku. Ayo Arka, kita harus pergi sekarang. Aku membuka mata perlahan. Ruangan terasa asing, walau aku masih berada di rumah kami. Rumah kecil yang dulu hangat, kini dingin dan kosong. Di sudut ruang tamu, satu koper besar sudah tertutup rapat. Ayah sedang menjejalkan sisa pakaian ke dalam tas. Wajahnya keras, matanya tak menatapku. Aku hanya diam, masih mengenakan piyama, memeluk tas kecil kesayanganku yang biasa kubawa ke sekolah. Di dalamnya ada baju ganti, pensil warna, dan buku gambar hadiah ulang tahun dari ibu. Aku memeluknya erat, seolah itu satu-satunya bagian dari hidupku yang belum direnggut. Cepat Arka, kita ketinggalan bus nanti. Tapi ibu gimana? Suara lirih nyaris tak terdengar. Ayah menghentikan gerakannya. Sekilas dia memejamkan mata. Tangannya mengepal, tapi ia tak menoleh. Jangan tanya itu lagi, ucapnya pendek, dingin, tajam. Aku hanya bisa menunduk. Kuku mencengkram tali tasku, mencoba menahan tangis yang sudah mengantri di ujung mata. Aku tahu pertanyaan itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan bagiku karena tak ada jawaban. Kami naik bus tujuan luar kota. Aku duduk di samping jendela, menempelkan dahiku ke kaca yang berembun. Di luar, pohon-pohon seperti berlari mundur, menjauhkan aku dari masa kecilku. Di dalam hatiku, aku membeku. Hanya suara mesin dan sesekali deru nafas ayah yang terdengar. Setiap kali aku melirik ayah, aku hanya melihat satu hal. Tangannya masih menggenggam amplop tebal berisi uang. Uang yang menggantikan ibu. Uang yang membuat hidupku berubah selamanya. Mulai sekarang, kita tinggal di tempat baru, ujar ayah akhirnya setelah perjalanan panjang. Dengan siapa? Tanyaku pelan. Tante Lela, adik ayah, kau akan sekolah di sana. Kita mulai hidup baru. Hidup baru. Kalimat itu asing. Bagaimana mungkin hidup baru bisa dimulai dengan kehilangan? Bagaimana mungkin aku harus melupakan rumah, sekolah, teman-teman, dan ibu? Aku memberanikan diri bertanya lagi. Suaraku nyaris tak terdengar. Ayah, ibu kemana? Ayah menegang. Jemarinya mencengkram lutut. Matanya memandang lurus ke depan. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu. Jangan tanya itu lagi, Arka. Kata-kata itu seperti belati, membakar, membekas. Tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Aku hanya memeluk tas kecilku lebih erat dan menatap keluar jendela lagi. Dalam hati aku membuat janji. Aku akan menemukan ibu. Suatu hari nanti aku akan pulang, bukan ke rumah, tapi ke pelukan ibu. Rumah Tante Lela berdiri di tepi kota. Tidak besar, tapi bersih dan rapi. Aku berharap tempat itu bisa menghapus sedikit luka. Tapi harapan itu pupus, bahkan sebelum aku sempat menaruh tas. Sore itu, aku sedang duduk di kamar, mencoba menggambar wajah ibu dari ingatan. Tanganku gemetar, wajahnya samar. Aku takut lupa, aku takut kenangan itu perlahan memudar. Saat itu, ku dengar suara ayah di ruang tamu, sedang menerima telepon.
Pintu tidak sepenuhnya tertutup, dan suaranya cukup jelas untuk kudengar. Iya, uangnya sudah kuterima. Arka tidak tahu. Dia pikir ibunya pergi. Jangan bilang apa-apa. Biarkan dia tetap begitu. Dia masih terlalu kecil untuk tahu kalau ibunya dijual. Jantungku berhenti sejenak. Dijual. Dunia di sekitarku runtuh dalam sekejap. Pensil warna jatuh dari tanganku. Gambar ibu koyak oleh tetesan air mata yang tiba-tiba tumpah. Tanganku menutup mulut sendiri, menahan isak yang ingin meledak. Aku ingin berlari, ingin berteriak, tapi aku hanya diam, paku, hancur. Kepalaku berputar, nafasku tercekat. Malam itu, aku tidur dengan mata yang terbuka dan hati yang retak. Ayah mungkin bisa melupakan, tapi aku, Arka, anak kecil berumur 9 tahun, tidak akan pernah bisa.